Karena saya nggak terima negaraku dibeginikan oleh sementara orang yang berpikir bahwa kekuasaan itu adalah di atas segala-galanya. No. Kalau saya suka bilang sama Hasto, sayang mulutku cuma satu. Ada kan kalau di pewayangan Aji Rawa Rontek, wah itu bisa kepalanya jadi 10 kan. Lumayan deh aku nggak teriak-teriak kayak gini. Karena saya nggak terima negaraku dibeginikan oleh sementara orang yang berpikir bahwa kekuasaan itu adalah di atas segala-galanya. No. Nanti tolong saya ya, kalau tiba-tiba saya dipanggil sama polisi kayak sama kejaksaan kayak, mau nggak ikut nganter saya ke sana? Kan lumayan. Loh, di sini aja coba ya. Ketiga tadi perikemanusiaan. Ketiga, asas persatuan Indonesia, kebangsaan Indonesia itu menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kebangsaan, national state. Lalu kita itu memiliki negara dari sisi budayanya adalah semua buat semua, tanpa membedakan suku, agama, status sosial dan pembeda lainnya. Oleh sebab itu saya paling senang kalau membacakan ini. Itu membuat setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Di mata hukum, di mata hukum. Lah kok sekarang, makanya saya nanya, PDI Perjuangan tuh warga negara yang sah apa enggak? Kenapa kok boleh ikut pemilu? Nah tapi setelah itu ada TSM, nggak ngaku lagi, mbok ya jantan gitu loh. Ya harusnya jantan dong. Tapi anak buah saya kalau ibu bilang gini, dia bilang, Bu ada kurangnya. Jadi kalau banteng mesti dikasih anting-anting. Anak saya tuh kan, anak tuh ya PDI-PDIan tuh kan suka guyon. Loh ya, makanya iya dong, jangan dong hanya untuk kekuasaan lalu menyampingkan gitu. Fair aja lah. Iya dong, masa begitu? Oh, saya sampai mikir, lah kalau pemilu langsung aja kayak gitu, lalu mau dikembalikan lagi? Yang namanya pemilu ini, pemilu apa namanya dulu yang dipilih di MPR itu loh. Lah ya, ini kan saya ini sebagai orang yang juga melakukan sejarah, bayangkan, saya tuh mikir gini, dulu waktu mau reformasi, saya aja bilang sama Gus Dur, sama Mas Sultan, saya belum kenal namanya Pak Amin Rais. Jadi saya tanya sama Gus Dur kan, itu Pak Amin Rais itu sebenarnya sopo yo, gitu kan? Loh betul, saya nggak bohong. Pak Amin Rais juga belum kenal saya, tapi kan demikian kejadiannya. Nah itu kan permainan politik, padahal sudah dijanjikan siapa yang menang pada waktu itu, itulah yang menjadi presiden. Nah tapi kan pada waktu itu terus dibuat yang namanya, ini sejarah loh, apa itu, poros tengah. Di situ kan bunyinya asal bukan mega gitu kan. Terus iya akhirnya Gus Dur yang dijadikan. Lah saya kan ya nggak berontak, diem aja saya, ya terserah aja. Tapi maksud saya itu kenapa sih kalau saya mau berontak tuh bisa loh. Anak buah saya tuh banyak loh. Sekarang aja buktinya ya saya nomor 1 lagi gitu loh. Tapi saya jaga karena apa? Nanti tuh yang dampaknya itu bagi siapa? Ya bagi negara dan bangsa. Jadi ya Mbok, kalau sudah bikin aturan itu konsekuen gitu. Nah seperti MPR diturunkan. Kalau ada persoalan yang harus amandemen, lah bagaimana ya? Makanya saya kan sudah minta waktu rapat kerja keberapa ya? Keberapa Ibu? Saya sudah minta
pada lain-lain partai. Cobalah pikirkan. Mari kita kembalikan MPR karena itu sudah dibuat oleh para pendiri bangsa. Majelis Permusyawaratan Rakyat beda dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Coba untuk apa hal-hal yang ternyata di konstitusi itu harus dirubah, itu namanya adalah amandemen dengan melalui TAP. Nah kalau sekarang MPR-nya melorot, jadi antara DPR, MPR, DPD. Saya tuh bingung. Bingungnya begini, memang waktu itu kita juga ada di situ. Saya dibilang ibu karena iya tapi saya sengaja tidak boleh terlalu keras. Karena kan baru habis selesai kuda tuli. Kuda tuli itu apa sih sebetulnya yang diinikan? Jadi seluruh arsip dokumentasi kita itu diambil untuk melemahkan. Untung anak-anak kita, saya waktu itu datang. Jadi kan biar bagaimanapun juga struktur di bawah itu kan tidak bisa langsung kita ingat dan tidak ada komputer. Jadi mereka yang datang bilang, "Bu, saya ini Bu, ini Bu, ini Bu." Untung saja sehingga bisa terbentuk lagi yang namanya struktur. Jadi bisa, ini kan sejarah, tapi kan tidak ada yang membunyikan. Nah ini saya cerita sejarah, jangan nanti dibilang saya provokator, no. Saya mengatakan yang benar. Yang harus diketahui oleh kalian yang termasuk sebagai bangsa Indonesia. Bahwa bukan gampang loh, bahwa kayak begini ini. Dengan adanya juga global warming, keekonomian kita, pangan kita harus diajarkan itu bahwa itulah kewajiban kita supaya negara kita jangan negara bobrok, harus berdiri dengan teguh, harus bersama seperti apa yang dikatakan oleh para pendiri bangsa kita. Berapa orang yang digantung, berapa orang yang ditembak, apakah kalian tahu? Coba pikir, jadi jangan hanya terpotong bahwa sekarang ya sudah, yang dulu itu kan dulu. Itu sejarah loh, semua negara pasti akan membunyikan namanya sejarah bangsa mereka. Itu loh, lah itu ada yang bilang jas merah, jangan lupakan sejarah. Itu yang Bung Karno bilang. Karena memang itulah terbentuknya kita sebagai Republik Indonesia yang kita cintai. Lah kalau umpamanya hanya mikir, ya sudahlah, apa tidak mungkin? Ayo dengan persenjataan yang sekarang makin modern, saya udah khawatir loh. Kalau saya lihat nih, saya kan seneng geopolitik gitu, tak ngomong liatin, wow sekarang yang namanya negara-negara canggih itu sudah tidak mau kalau harus ada tempur itu tidak mau dengan orang, mereka menghitungkan teknologi yang katanya mungkin itu teknologi drone. Jadi kalau jatuh itu nggak sama orang. Ini kan harus diikuti. So what kita angkatan kita TNI kita ini apa isinya? Itu loh. Lah kalau nanti terjadi juga mau diserang lagi karena negara kita ini memang luar biasa resourcesnya. Orang urusan tambang aja sekarang orang pada heboh. Oh maunya nyari tambang, mau nyari tambang. Saya tuh sampai bilang sama ini sama teman-teman, makano tambang itu nanti kalau udah nggak ada beras terus piye.